Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RCTV. Saat ini Anda menyaksikan Pribenje spesial bersama kami MKKS SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Saya Hermawan akan memandu acara ini bersama narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, Ibu Hajayeni Suryani, SPD MPD. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Kedaung. Yang kedua didampingi oleh Ibu Eva Yulvina SPD. Selamat siang Ibu. Beliau adalah guru SMP 1 Kedaung. Yang saya tahu juga adalah guru hebat, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pemirsa, hari ini kita akan membahas seputar SMPN 1 Kedaung yang luar biasa. Informasi yang kita peroleh adalah salah satu dari 5 sekolah penggerak. Ya. Saya kebetulan waktu itu juga ikut seleksinya, Bu Kepala. Iya. Ternyata saya nggak masuk. Berarti Ibu Hajayeni ini luar biasa, hebat sekali. Barangkali bisa diceritakan sedikit menjadi sekolah penggerak saat ini. Sekolah penggerak ya, memang ini program dari kementerian di mana di kurikulum Merdeka ini mungkin jadi dicari sekolah-sekolah yang memang bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara masif. Oleh karena itu dibukalah pendaftaran para kepala sekolah yang waktu itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Salah satunya kan faktor usia, mungkin pengalaman. Jadi kita memang mengikuti seleksi ya. Seleksi itu baik prakteknya maupun membuat karya tulis gitu ya, seperti itu, bagaimana pengalaman-pengalaman kita. Jadi ada tahap-tahapan lah seleksi gitu. Alhamdulillah katanya dari 35.000 hanya 3.500 yang masuk se-Indonesia. Salah satunya Di kita cuma 5 ya Bu ya? Ya, dari Kabupaten Cirebon 5 SMP yang bisa masuk. Ya, alhamdulillah setelah itu kita itu memang seleksinya kepala sekolah ya. Kepala sekolah, nah nanti kepala sekolah itu memimpin, maka disitulah menjadi sekolah penggerak. Jadi kepala sekolah penggeraknya lulus, maka sekolahnya menjadi sekolah penggerak, Pak. Gitu, ya. Baik, terima kasih Ibu Hajayeni. Sekolah penggerak itu kegiatannya itu apa aja ya Bu? Sekolah penggerak itu ya kita mendapatkan pendampingan ya Pak. Pendampingan untuk bisa melaksanakan kurikulum Merdeka secara masif. Dan di mana di sekolah penggerak diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian juga sekolahannya aman, nyaman, menyenangkan. Nah itu harapannya bisa seperti itu, diharapkan di rapot sekolahnya juga bagus, sehingga kita mendapatkan pendampingan dari kementerian, dalam hal ini BBPMP yang selalu kita mengikuti lokakarya, dan kita juga harus diterapkan di sekolah kita ya Bu Eva. Kemudian nanti kita juga harus sharing, artinya harus dengan mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain yang memang sudah ditentukan oleh kementerian. Waktu itu kita sudah mengimbaskan ke 10 sekolah yang memang sudah direkomendasikan oleh kementerian, dalam hal ini di BBPMP. Jadi kita sudah laksanakan pengimbasan. Dan alhamdulillah kita selalu melaksanakan kurikulum Merdeka dengan apa yang telah kita dapatkan di lokakarya, dipraktekkan di sekolah. Dan insya Allah mungkin ini juga ya mau melaksanakan P5 nih sebentar lagi. Salah satu proyek profil penguatan pelajar Pancasila, dan itu salah satu pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Kan sekarang kita kan kurikulum Merdeka itu ada intrakurikuler ya Pak.
Nah, kemudian kokurikuler. Kokurikuler itu salah satunya masuk ke pembelajaran. Pembelajaran P5 itu berupa proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, itu Pak, barangkali kemudian ya harapan semua gurunya dapat melaksanakan pembelajarannya dengan berdigitalisasi gitu ya. Jadi ya itulah, jadi mungkin sekitar itulah Pak. Baik, terima kasih Bu Haji. Mungkin dari Ibu Eva barangkali bisa dijelaskan kalau penerapan kurikulum merdeka menurut Bu Eva itu di SMPN 1 Kedaung karena sekolah penggerakan berarti otomatis sudah melaksanakan secara keseluruhan ya. Iya. Nah, itu seperti apa Pak Bu? Contoh untuk menerapkan kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Kedaung, di antaranya tadi sudah Ibu Yeni sebutkan, kita sudah melaksanakan P5. Dari setiap tahun itu ada, biasanya itu dilaksanakannya di semester 1 2 proyek, nanti di semester 2-nya 1 proyek. Dari setiap tingkatan. Berarti 3 proyek. Ya, setiap tahunnya 3 proyek. Dari setiap tingkatannya kita mengambil beda-beda temanya dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Di kelas 7 contoh untuk sekarang di kelas 7 itu kita mengambil tentang tema dari bullying. Di kelas 8-nya tentang demokrasi dan di kelas 9-nya kita sekarang tentang kebinekaan global. Kita mempelajari tentang kesenian budaya yang ada di Nusantara dan mancanegara. Mungkin itu yang contoh kita menerapkan kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Kedaung. Nah, Bu Eva kan juga sebagai guru tetap mengajar, mungkin bisa merasakan perbedaan sekarang SMP 1 Kedaung melaksanakan kurikulum merdeka itu selain pelaksanaan P5, kira-kira apalagi itu yang menjadi ciri khusus atau perbedaan khusus dengan kurikulum sebenarnya? Kira-kira apa tuh Bu? Ya, yang pertama kita tentunya untuk guru dulu ya Pak ya. Di SMP Negeri 1 Kedaung kita sudah dibentuk dengan adanya kelompok belajar di guru-guru, dan itu dibentuk sesuai dengan mata pelajarannya, dan kita sudah ditentukan harinya, jamnya gitu. Kita mengadakannya di jam-jam yang kosong yang tidak ada mengajar sesuai dengan mata pelajarannya gitu. Jadi ada seminggu sekali. Jadi ada komunitas belajar yang dibentuk komunitas. Ya. Baik, pemirsa Pribenjeh, kita akan kembali lagi setelah berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Pribenjeh, masih bersama kami bincang-bincang pendidikan bersama MKKS SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Masih dengan narasumber Ibu Hazayani Suryani, Kepala SMP 1 Kedaung, dan materinya semakin menarik ini Bu Haji. Saya masih penasaran nih dengan yang tadi Bu Haji sampaikan terkait dengan P5. Ini kan yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Kira-kira kalau P5 itu tujuan sebenarnya apa tuh Bu? Sebetulnya ini adalah untuk penguatan ya. Di sini P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya di kurikulum merdeka ini diharapkan para siswa ini memiliki profil pelajar Pancasila. Salah satunya kan berakhlak mulia, berkebinekaan global gitu ya, kemudian berkarakter kritis,
bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Nah, itu karakter-karakter Pancasila itu dituangkan dalam suatu pembelajaran proyek gitu. Dengan temanya ya tadi misalkan kita ya tentang bullying, tentang berdemokrasi. Nanti di situ kan ada kolaborasi dari seluruh guru kelas 7. Semua guru kelas 7 mendampingi siswa untuk melaksanakan proyek atau tema tersebut. Anak juga berkelompok biasanya. Nah, di situ di kelompok-kelompok itu akan tumbuh rasa tanggung jawab, rasa bergotong royong, ya. Kemudian kerjasama bernalar kritis mengerjakan apa langkah-langkah dari proyek tersebut gitu. Berarti ya. satu proyek satu tema ya Bu ya? Ya, gitu ya. Nah, nanti Bu Epa nih barangkali akan menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa yang sekarang Bu Epa sedang laksanakan ya di kelas 9. Di kelas 9. Proyeknya tentang kebinekaan global ya. Gitu. Di kelas 9 ini ada proyek kebinekaan global. Di sini tujuannya siswa itu untuk mengenal budaya Nusantara dan mancanegara. Awalnya kita dibentuk tahapan-tahapan dalam proyek ya, tim gitu. ada Iya. panitianya. Yang pertama itu maaf ya. Yang pertama itu tentang pengenalan seni. Pengenalan seni di sini siswa itu mencari tentang informasi seni budaya Nusantara ataupun mancanegara lewat Jadi media. mancanegara juga ya? Ya, gitu. Mancanegara kita batasi atau anak nanti kita ini apa menyerahkan anak mau mancanegaranya apa, gitu. Nusantaranya apa, gitu. Nah, nanti anak akan melihat atau membaca buku boleh dengan pokoknya dengan literasi di situ. Bisa lewat media, lewat buku, mencari informasi tentang mancanegara, kebiasaan di mancanegara ataupun Nusantara. Bahkan yang kedua, menghadirkan yang narasumber menghadirkan narasumber biasanya budayawan. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua itu tentang kontekstualisasinya. Nah, di sini setelah membaca, nanti siswa itu akan menentukan, mendiskusikan seni budaya apa yang akan ditampilkan. Kebetulan di sini kan pagelaran. Kalau pagelaran itu mengenai seni tari, seni yang bergerak, yang dinamis. Kita fokuskan di seni tari. Nih, nanti di sini siswa dengan. Ini untuk kelas berapa nih Bu? Kelas 9. Kelas 9 ya. Nanti siswa itu dengan guru wali kelas dengan pendampingnya akan mendiskusikan apa yang akan ditampilkan, tarian apa yang akan ditampilkan sesuai dengan mancanegara atau Nusantara yang mereka pilih gitu. Nah, setelah itu baru kita siswa juga menyusun jadwal latihannya. Setelah menyusun membuat anggarannya. Di sini juga siswa nanti akan merasakan bagaimana sih melatih siswa kepercayaan dirinya untuk tampil di depan dan belajar untuk memanage dan juga bagaimana sih nanti di belakang layar gitu. Nanti bagaimana kita akan menyusun di kelas itu menyusun kepanitiaannya. Ada yang jadi ketua, Pak sekretaris, nanti seksi acara, seksi konsum dan sebagainya. Itu nanti siswa belajar ke situ. Jadi dalam satu kegiatan banyak hal yang dipelajari dari situ ya, dari proyek itu ya. Iya. Wah, luar biasa. Kemandiriannya juga Kemandiriannya, muncul, kelompoknya ada gitu. Kerjasama, bergotong gitu. royong, nah di situ. Iya. Hasil akhirnya nanti? Hasil akhirnya, nah nanti di aksinya di sini ada tampilan pagelaran. Kita nanti tanggal 14 akan mengadakan pagelaran, barangkali RCTP mau Nanti insya Allah ya kerjasama diliput ya. Iya, gitu. Nah, nanti akan ada pagelaran di tanggal 14. Tampilannya kolosal, setiap kelas tampil satu tarian. Kolosal. Gitu. Yang tadi direncanakan gitu. Setiap kelas nanti kolosal gitu. Dengan pakaiannya Dengan pakaiannya ciri khas dari daerahnya atau mancanegaranya gitu. Nah, setelah itu nanti kita buat properti juga. Bagaimana kan mempersiapkan satu tampilan itu kan harus tidak hanya
apa ya artisnya kalau kita mah ya, tidak hanya artisnya saja tapi Properti bagaimana yang mendukung sih propertinya ya. yang mendukungnya di situ harus dipersiapkan. Gitu. Mungkin itu tahapan-tahapannya untuk P5 di kelas 9. Iya. Nanti di kelas 7 Ada ada lagi. lagi tahapannya gitu. Dan ini karena ini pembelajaran, tentunya ada evaluasi, ada Evaluasi, penilaian, ada refleksi ya, ada Bu. refleksi nantinya tetap guru menilai proses pembelajaran P5 tersebut karena ini kan pelajaran gitu, Mbak. Ada yang mungkin aktif, ada yang kurang aktif, ya nanti di situ akan kelihatan anak-anak. Menambahkan ya Bu ya, Iya. kalau anak mungkin ya belajar dengan hanya di belakang meja kursi gitu Bu, mungkin sudah bosan. Iya, iya. Dengan adanya seperti ini anak semangat, Antusias ya, antusias gitu. mereka. Karena Lebih mungkin menyenangkan hal ya. yang baru gitu, Iya. menyenangkan gitu. Jadi untuk ini juga ya anak tuh latihan, jadi Latihan, latihan Pak. Pak. Senang berlatih, akhirnya Pada mereka saat pementasan itu kelas 7, kelas 8 juga ada kegiatan. Nah, iya. Pada saat pementasan itu kelas 9 pentas, kelas 7 8-nya mengadakan pameran. Sama. Nantinya pameran. Jadi pameran dari hasil proyek. Hasil temanya Ya, masing-masing. proyek Iya, proyek iya, iya. 1 2 1. Kelas 7 proyek 1 2, kelas 8-nya proyek 1 2 lagi gitu. Mungkin itu saja Iya. ya, Bu. Menarik sekali SMP 1 Kedaung yang sudah merencanakan tentang kegiatan P5 ini di kegiatan gelar kurikulum karya ya, gelar karya. Merdeka dengan gelar karya yang akan dilaksanakan nanti. Kalau kegiatan ini, Bu Kepala, yang saya ingin tanyakan lagi adalah dukungan orang tuanya seperti apa ya? Iya. Insya Allah kami di setiap kelas itu kan ada komite kelas. Komite kelas di mana komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa di situ terjalin, Pak. Jadi program apa yang mau dilaksanakan orang tua itu tahu. Ya, karena memang diperbolehkan kita juga untuk mendapatkan ya dukungan anggaran dari orang tua selama itu tidak memberatkan gitu. Jadi di situ nanti ada komunikasi antara wali kelas dengan orang tua ya, yang alhamdulillah sampai saat ini responnya baik ya. Alhamdulillah, sangat baik. mendukung ya. Sangat Ya. mendukung, dan kita pasti ada juga yang subsidi silang Pak kalau. Ya. Ya. Tapi anggarannya kita minimalisir seminimal mungkin dan dampaknya sebaik mungkin untuk anak-anak seperti itu. Luar biasa ini. Kalau yang pameran itu apa Bu Eva yang akan ditampilkan? Nanti di pameran itu di kelas 7 itu contoh di bullying. Nanti bullying itu karena di situ ada tahapannya tentang bagaimana cara pembuatan apa itu tuh Bu, video. Nah, nanti di-upload atau membuat poster tentang bullyingnya. Nanti terus ada juga kita ada deklarasi dari semua siswa yang di SMP 1 Kedaung menandatangani deklarasi. Nanti itu juga hasilnya akan dipamerkan. Nah, untuk kelas 8 Akan ini kan ya diaplikasikan nanti dalam pemilihan ketua OSIS. Ini jadi anak dikenalkan dengan berdemokrasi. Ya. Nanti kita sudah ada ini ya panitianya atau khusus dari guru-gurunya bagaimana proses demokrasi di Indonesia. Ya. Jadi tahapan dari mulai ini ya membuat surat suara pemilihan, dari awal juga ada anak-anak ada kampanye, pemilihan nanti kampanye. gitu, ada kampanye. Wah, mirip dengan Ya, pilkada ya, Bu? bahkan Wajib. ini ya partai-partainya itu kita ambil dari ini. Kelas. Dari ekskul. dari ekskul. Ekskul. Ekskul itu dianggap sebagai partai gitu. Partai. Nanti ada koalisi-koalisian juga iya. seperti itu. Dan jadi itu
calon-calonnya itu dari Juga dari ekskul gitu ekskul, Pak. jadi Kita dipilih. ekskul ada 18 ya Bu. Iya, 18 gitu. Jadi ekskul, jadi lumayan nanti ada banyak. koalisi. Banyak sekali ya, 18 ya? Ya, betul. Wah, menarik sekali itu. Betul, ekskul itu ya cukup ramai. Jadi alhamdulillah di Kedaung itu sampai sore tidak pernah sepi ya Bu Eva. Ramai terus Iya, sekolah banyak anak yang dengan berlatih. anak-anak kegiatan ya. Betul, itu banyak kegiatan ekskul itu bergilir. Bahkan lapangannya juga kadang rebutan ya. Bisa jadi kurang lapangannya. Iya, kadang bergantian, jamnya bergantian seperti itu. Tapi ya inilah alhamdulillah itu untuk mengurangi anak Pak bermain gadget. Jadi mereka beraktivitas kan lupa sementara bermain gadgetnya, mengurangi main gadget ya. Ya alhamdulillah dengan cara begini ya Bu ya, kita mungkin anak sudah capek, sudah jadi tenaganya sudah tersalurkan gitu tuh Pak. Jadi mungkin nongkrong-nongkrong udah agak sedikit berkurang. Berkurang gitu. Itu berapa lama Bu Eva kalau kegiatan P5 itu waktunya berapa lama, porsi dari secara keseluruhan kurikulum itu berapa? Kita 2 minggu, 2 minggu proyek P5 ya Bu ya, kita tidak belajar kan, tidak belajar ya? Semuanya maksudnya tidak belajar materi pelajaran materi gitu ya. Pelajaran, tapi kita membahas tentang proyek ini gitu. Ya seperti kelas 9 ya kita mengadakan latihan nari, nanti yang nari tampil Cina ya latihan tari Cinanya gitu. Mempersiapkan kostumnya dan sebagainya itu dilaksanakan di jam pelajaran P5 yang 2 minggu ini gitu. Baik, terima kasih Bu Eva. Pemirsa Pribenjeh, kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini bersama kami. Terima kasih pemirsa Pribenjeh, masih bersama kami bincang-bincang pendidikan bersama MKKS SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan materi pada hari ini tentang SMPN 1 Kedaung, kiprahnya melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan sangat luar biasa, tadi sudah dipaparkan, dijelaskan bagaimana tentang kurikulum Merdeka dan pelaksanaan P5. Selanjutnya, Bu Kepala, ini ada satu pertanyaan dari pemirsa, dari Ratu Ayu, yaitu tentang peran digitalisasi dari implementasi P5. Ini menarik sekali tentang digitalisasi, Bu Kepala, bagaimana di SMP 1 Kedaung? Betul, sekarang itu kan sudah eranya ya, era digitalisasi. Kita tidak bisa menolak ya, karena udah membumi ya semuanya, kita sistem digitalisasi sudah berjalan dengan baik. Demikian juga tentunya di ranah pendidikan, kita juga harus memasuki dan memanfaatkan digitalisasi sebagai pembelajaran. Salah satu cirinya memang sekolah penggerak itu ya memang pembelajarannya memanfaatkan digitalisasi. Karena digitalisasi semua sudah digital berarti ya? Tidak semua ya, kan kita juga bertahap. Ya, jadi memang diharapkan guru-guru juga mengajar, memanfaatkan digitalisasi. Karena anak zaman sekarang di eranya ya, era anak zaman sekarang, era Gen ya, Z itu mereka lebih mudah belajarnya dengan memanfaatkan digitalisasi. Kalau SMP 1 Kedaung berarti siswanya boleh bawa HP? Siswanya diperbolehkan membawa HP di saat pembelajaran tertentu yang memanfaatkan HP. Atau kita juga punya tab juga gitu ya. Dan kemudian kita jaringan internet juga sudah diperluas. Dan kita sudah bekerja sama juga dengan PT Telkom ya, dengan pemanfaatan dengan Pijar. Jadi ada ininya apa? Di situ banyak di Pijar itu banyak aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran. Dan hasil tadi P5 ya, betul. P5 juga itu anak-anak mencari referensinya kan dari digitalisasi.
Kemudian hasil karya aja mereka upload ya, di YouTube, di-upload, Mbak, ya. Luar gitu. biasa. Jadi mereka juga belajar bagaimana cara mensosialisasikan hasil karyanya ya. Ya contoh ini contoh ya Pak, seperti P5 yang kelas 8 itu dari demokrasi, nanti ada orasi dari calon-calon itu di satu ruangan, cuma perwakilan saja di situ dari setiap kelas 2, dan nanti yang lainnya itu disiarkan secara live di luar itu. biasa. Kita disiapkan di situ nanti infokus di setiap kelas jadi 2 kelas disatukan pakai infokus ada nanti seperti itu disiarkan live di situ. Live YouTube ya. Iya. Luar biasa. Berarti P5-nya sudah benar-benar memanfaatkan digitalisasi, berarti Iya, gitu ya. insya Allah. Iya. Nah ini terima kasih buat Mbak Ratu Ayu atas pertanyaannya. Juga menitipkan salam buat teman-teman SMK 1 Indramayu. Terima kasih Mbak Ratu Ayu pertanyaannya. Selanjutnya Bu Kepala tadi masih agak penasaran juga terkait dengan P5 tadi ya, yaitu bagaimana cara atau setiap kelas tadi membuat siaran yang tadi disampaikan atau di live-kan di YouTube itu, apakah ada teknisi khusus atau mereka sudah bisa belajar sendiri, itu bagaimana? Kan ada pendampingan ya, Oh, ada ada pendampingan dari guru kan, guru-guru yang sekarang kan sudah banyak ya yang pinter digitalisasinya. Jadi itu diajarkan kepada anak-anak untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam kegiatan proyek ini gitu. Karena memang sudah zamannya seperti itu, anak-anak lebih mudah. Kalau anak sekarang kan mudah. Malah biasanya anak lebih mahir daripada Iya, orang dewasa. mereka menjadi tertantang dan menarik betul. untuk melakukannya karena senang. Jadi selama 2 minggu ini benar-benar anak merasakan pembelajaran di luar materi yang Iya. biasanya mereka kerjakan. Iya, betul. Harapannya setelah proyek P5 mereka kembali lagi belajar materi-materi pembelajaran dengan lebih fresh, dan tentu saja nanti akibatnya bisa berprestasi lebih baik. Iya. Seperti itu ya Mbak Eva ya. Iya. Selanjutnya saya ingin bergeser ke komunitas belajar terkait dengan kegiatan guru ini, berarti ya Bu Eva ya, Bu Kepala juga. Komunitas belajar tadi sudah sedikit tersampaikan di SMP 1 Kedaung sudah berjalan dengan baik. Ini hal yang perlu disampaikan karena termasuk di sekolah saya juga itu masih belum berjalan gitu. Kesulitan sekali melaksanakan komunitas belajar. Waktunya kapan, harinya kadang kalau ditaruh belakang atau setelah bel selesai pulang pada protes pengen pulang Pak, ini sudah nggak ada waktu lagi. Nah itu di SMP 1 Kedaung seperti apa itu? Di SMP 1 Kedaung itu awalnya kan kita dari rapot pendidikan ya. Ya, betul. Rapot pendidikan memang masih ada yang kurang di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran di sini tentunya ya kepada guru ya, sasarannya pada guru, maka perlu ditingkatkan kualitas pembelajarannya. Untuk bisa meningkat kualitas pembelajarannya. Berarti itu hasil dari membaca rapot pendidikan. Ya, rapot pendidikan sekolah. Nah, kemudian kita kan biasa merefleksi ya. Kita kepala sekolah itu memang seorang manajer. Ya, betul. Tugasnya kita mengevaluasi kegiatan. Setelah evaluasi kita refleksi. Dan setelah refleksi tentunya harus tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa nih supaya hasilnya insya Allah mudah-mudahan bisa meningkat gitu ya. Jadi akhirnya yaitu sesuai dengan kurikulum sekolah penggerak itu memang harus ada komunitas belajar ya. Dan itu bagus. Kemudian kita selalu
ada komunitas belajar sekolah ya. Disitulah kita menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bagaimana supaya hasil pembelajaran itu meningkat saat ini. Nah, akhirnya sepakatlah gitu dengan Bapak Ibu guru untuk diadakan komunitas belajar per mata pelajaran. Nah, tentunya di sini diatur jadwalnya, Pak. Karena dalam satu hari itu kita itu ada namanya, kalau dulu tuh MGMP sekolah gitu ya. Jadi guru bahasa Inggris semua kosong di jam ke 3 ke 4 misalkan kosong, semua guru bahasa Inggris kosong. Nanti misalkan hari Senin gitu ya, tadi bahasa Inggris, di hari Senin kosong di jam ke 3 ke 4. PPKN misalkan kosong di jam ke 5, 6. Jadi ada dibuat desain itunya, jadwalnya dikosongkan yang sama gitu, sehingga waktu itulah dipakai untuk berkumpul di satu komunitas. Nah, makanya saya siapkan ruangannya juga ada di situ ya, kemudian disaranai, Pak. Ada minumnya, ada AC-nya, biar mereka senang di situ berkumpul bersama dalam satu meja. Jadi betah, Insya Allah ya di situ. Gitu. Akhirnya alhamdulillah silakan bisa ditanyakan ke guru-guru manfaat dari adanya Kombel itu, sangat senang sekali karena katanya bisa sharing. Di sana dilarang mengobrol tentang lain-lain, tentang masakan, tentang apa. Nah, hanya itu satu jebakan jam, itu. hanya satu jam khusus tentang materi pembelajaran dan juga tentang siswa. Misalkan siswa A, B ada masalah, ya boleh dirembukkan di situ gitu. Nah, setelah itu hanya 1 jam gitu. Tapi rutin tiap 1 minggu mereka berkumpul di tempat yang sama. Seperti itu. Dan nanti itu juga harus ada siklusnya ya, harus ada. Pertama ada perencanaan, ada pelaksanaannya. Nah, nanti dievaluasi, kemudian refleksi lagi, tindak lanjut lagi, berikutnya di pertemuan berikutnya. Jadi harus ada alurnya seperti itu dalam pelaksanaannya. Jadi tidak hanya apalagi nih ya yang mau dibahas, apalagi. Atau memang kadang kita juga menjadwalkan di minggu ini semua membahas tentang misalkan model pembelajaran. Model pembelajaran berdigitalisasi. Jadi nanti semua itu yang dibahasnya. Ada laporannya, Pak, ada absennya. Ada absen, ada hasil laporan pelaksanaannya. Kalau ada hasil karya, nanti hasil karyanya dibenda. Semua terjejer per mata pelajaran itu ada dokumen hasil. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sih dengan adanya itu nantinya akan berimbas dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan berdampak terhadap siswa. Baik, terima kasih Bu Kepala, ini menarik sekali. Pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan setelah berikut ini. Baik, pemirsa RCTV, masih bersama kami MKKS SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan RCTV yang saat ini kami membahas tentang SMPN 1 Kedaung dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ibu Kepala, Ya, Pak. ada yang ingin saya tanyakan juga kaitannya dengan dukungan Dinas Pendidikan. Iya. Itu seperti apa, Bu, dalam implementasi kurikulum, dalam kegiatan P5 maupun yang lainnya? Iya, alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Haji Ronianto, SPDMM, yang selalu mendampingi kami, sekolah-sekolah, untuk terus melaksanakan kurikulum Merdeka dengan baik, semua terkontrol dan pendampingannya, dan beliau itu selalu hadir. Ketika kita minta Bapak untuk hadir ke sekolah, selalu menyempatkan, selalu memberikan apresiasi kepada kita yang terus berusaha untuk ingin lebih baik, menjadi senang kalau dihadiri Bapak Kepala Dinas. Dan dekat dengan anak-anak, Pak Kadis itu karena beliau itu dari unsur pendidikan ya, jadi kalau ketemu dengan anak-anak beliau happy gitu, dengan guru-guru juga senang. Makanya kami juga sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Pak Kadis yang selalu support kami, dan juga Ketua MKKS yang luar biasa. Kami ini dengan kegiatan ini ya, Betul. kita difasilitasi untuk bisa mengeksplorasi
sekolah kita, berbagi, kami mungkin berbagi kepada teman-teman, nanti kami juga menerima masukan atau pengalaman-pengalaman dari sekolah lain yang Sharing, akan ya, Bu. bisa bermanfaat. Jadi saling sharing dengan adanya kegiatan ini, saya sangat senang sekali, dan ini adalah yang luar biasa lah, terutama ini ucapan terima kasih juga kepada Ketua MKKS Bapak Dr. Andes Haji Didin Jainuddin yang keren, luar biasa. Dia juga dengan kita ya, dengan sesama kepala sekolah itu sangat familiar, dan kita curhat apa saja itu diterima dengan baik dan diberi solusi, sehingga nyaman lah kita gitu berada di organisasi MKKS itu begitu. Baik, Bu Kepala, memang mudah-mudahan acara ini sangat bermanfaat ya, untuk kita semua, sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon, sehingga ke depan ini menjadi wadah kita semua untuk bisa menampilkan prestasi-prestasi dan tentu saja memotivasi dan menumbuhkan prestasi yang sudah ada. Selanjutnya, Bu Kepala, sebelum sampai kepada kesimpulan, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan bullying. Ini yang sedang marak nih, Bu Kepala. Di SMP 1 Kedaung, ada nggak sih anak-anak yang melakukan bullying, dan bagaimana melakukan penerapan atau sosialisasi anti bullyingnya seperti apa? Betul ya. Sekarang memang sangat ngeri gitu ya. Banyaklah dari media-media yang memang mudah-mudahan tidaklah di Cirebon sih ya, di media di kota-kota lain yang sangat mengerikan gitu ya. Makanya dari itu sekolah-sekolah terus mempublikasikan, mengajarkan kepada anak-anak untuk terbebas anak-anak dari bullying. Ya kalau di sekolah kita memang selalu diadakan proyek ya Bu Eva, di awal tahun itu kelas 7 itu wajib proyeknya bullying. Dan alhamdulillah Bu Eva kemarin kita ini ya. Alhamdulillah kemarin kita kerjasama dengan Poltekkes, kita sudah membentuk satgas bullying dari siswa, gitu. Dapat pelatihan, nanti dapat pemantauan dari Poltekkes juga. Seperti apa sih kerja dari siswa itu untuk mencegah bullying di sekolah, dengan teman-teman sebayanya, jadi gitu. Terus kita gurunya juga ya Bu, kita sudah dibentuk dengan tim TPPK. Iya, tim TPPK. Sementara ini pernah nggak ada peristiwa kecil atau kasus kecil yang terjadi, dan bagaimana cara penanganannya? Gitu? Ya mungkin bullying itu kan dari verbal ya Pak, kebanyakan mungkin yang di sekolah kita banyakan dari verbal, dan saling ejek lah dan sebagainya gitu. Nah mungkin untuk itu nanti kita tampung ya Bu, kita kerjasama dengan BK, jadi kita mediasi dengan siswa yang bermasalahnya. Nah nanti kebanyakan sih memang gitu. Dari canda aja sih. Iya, bercanda sih. Anak memang seusia itu kan lagi seneng bercanda kan gitu, tapi terkadang candaannya mungkin yang agak kurang bagus lah. Nah itu biasa nanti ada pengaduan dari anak, ibu ini gitu ya kita kita clearkan lah nanti di tataran dengan wali kelas atau dengan guru BK, dengan itu. Dan insya Allah sejauh ini sih ya tidak ada hal-hal yang membuat traumatik gitulah, tidak ada. Karena verbal aja lah, bercanda-canda seperti itu. Artinya belum ada kasus besar yang sampai viral gitu ya, belum ada ya. Mudah-mudahan tidak ada, dan di wilayah Kabupaten Cirebon tidak ada hal yang seperti itu. Hanya saja kan kita tetap selalu waspada, bisa mengantisipasi itu. Ya dari yang kecil-kecil dulu, makanya tadi saya tanyakan ada nggak. Kalau zaman kita dulu sih sebenarnya kan nggak masalah kayak yang begitu-begitu, ejek-ejekan, cuma sekarang ini menjadi viral kalau diviralkan, sehingga itu jadi pembicaraan umum. Sehingga kita perlu ada anti bullying ini. Betul Pak, kan memang di sekolah kita juga ada inklusi juga, ada anak-anak berkebutuhan khusus, karena kan dengan adanya sekarang proses rekrutmen PPDB ya, kita tidak bisa menghindar, tidak boleh menolak, jadi ya kita terima, tetapi kita adakan pendampingan.
Jadi ada guru BK yang sebagai ibu asuhnya, di situ dia harus tiap hari mengontrol apakah dia nyaman, aman gitu, dan diberikan pemahaman kepada teman-temannya bahwa kita itu hidup memang bermacam-macam ya, anugerah dari Allah itu berbeda-beda. Jadi kita harus saling menyayangi dan akhirnya di situ jadi tumbuh pembelajaran malah kepada yang kita sudah diberikan kesempurnaan. Ketika ada teman yang memang ada kekurangan, nah inilah yang harus kalian harus bagaimana sikap kalian. Jadi malah itu menjadi satu pembelajaran bagi anak-anak gitu ya. Ya alhamdulillah Ibu, tidak ada anak yang tadi yang berkebutuhan itu tidak ada yang tidak ada yang bully ya. Tidak ada gitu. Ya. Karena memang kita juga ada ibu asuhnya yang harus selalu menanyakan setiap harinya bagaimana berarti nyaman. harus intensif ya sosialisasinya. Ya, itu dari guru BK biasanya yang Guru mendampinginya. BK ya. Sekolah inklusif, sekolah inklusi berarti ya. Inklusi itu apakah siswanya ditempatkan secara khusus atau bagaimana, Bu? Ya karena kan tidak banyak ya, hanya adalah di kita tuh 3 orang yang memang ininya agak low gitu ya, dan memang ada yang pendengaran agak jauh gitu ya. Jadi adalah, tapi itu masih di kelasnya masing-masing. Oh iya. Kelasnya masing-masing. Jadi sama kelasnya tidak dibedakan ya? Iya, tidak dibedakan, cuma mungkin dalam ininya aja ada pembelajarannya berdiferensiasi seperti itu dalam memberikan pelajarannya. Baik, Ibu Kepala, sangat menarik sekali. Mari kita akhiri dengan kesimpulannya ini apa nih, Bu? Kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya berarti marilah kita sebagai seorang pendidik ya, senantiasa memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita yang saat ini memang eranya era digital yang banyak pengaruh dari teknologi, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang kurang baik. Mungkin kita waspadai bersama untuk bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tadi mempunyai karakter atau jiwa Pancasila, dan mereka mempunyai harapan ke depan bisa meraih cita-citanya ya. Jadi kita tugasnya menghantarkan mereka, mendampingi mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat, harapan negara. Seperti itu. Luar biasa, closing yang sangat menarik, sangat baik untuk kita jalankan di sekolah kita masing-masing. Demikian pemirsa Peribenjeh, pemirsa RCTV, acara pada hari ini. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai ketemu lagi di acara kita ini nanti di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.